akhirnya oleh dua orang ibu ya, sudah menjadi dua orang ibu yang Mahmud ya. Bener, Mahmud ya, mama-mama muda ya di sini ya. Pas banget nih ya, kita akan ngebahas tentang pengelolaan keuangan, apalagi buat para Mahmud. Mana di sini suaranya? Para Mahmud di sini, Mbak. Di sini kebetulan cowok semua ya, nggak ada mama-mama ya di sini. Gitu ya. Kak Friska, apa kabar Kak Friska? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana nih kabar teman-teman semua ini? Luar biasa ya. Kak Friska lagi sibuk apa nih, Kak? Sibuk apa ya, di rumah ngurus 2 toddler ya, masih sambil banyak berbagi ilmu pengalaman aja di sosial media. Iya sih. Berarti tetap ya, seorang ibu iya, bikin konten iya, luar biasa loh, benar-benar menginspirasi sekali ya. Nah, kita akan tadi kan tema pada hari ini adalah gimana caranya seorang ibu atau seorang istri itu bisa lebih pandai untuk mengelola keuangan keluarga terutama gitu ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, mungkin ke Mbak Zai dulu kali ya. Mbak Zai, aku mau tanya dong, kita ngobrolin seorang ibu itu emang penting banget ya, sepenting itu ya seorang ibu itu harus bisa mengelola keuangan itu. Ya harusnya ini pengelolaan keuangan kan ya, mau cowok, mau cewek, mau suami, mau istri kan sebenarnya harusnya sama. Tapi emang kenapa harus seorang istri atau seorang ibu yang lebih harus bisa memanage itu gitu? Menurut pandangan Mbak Zai gimana sih? Betul, sesuai tema hari ini ya. Tema hari ini kan Ibu sebagai Menteri Keuangan Rumah Tangga ya. Thank you pertanyaannya Mas Ega. Memang akhirnya ada pernyataan populer bahwa ibu itu adalah Menteri Keuangan Keluarga. Jadi kalau rumah adalah negara, berarti suami itu presidennya, yang artinya berarti seorang ibu atau seorang perempuan tuh sebegitu berharganya karena disebut sebagai Menteri Keuangannya. Karena amanahnya adalah mengatur keuangan keluarga. Kenapa? Pertama mungkin karena udah nature kita kali ya, sebagai emak suka ngatur-ngatur dan ya enak aja gitu, yang diatur adalah uang. Jadi mau IRT, mau pekerja, ibu wirausaha, kita semua tuh punya kewajiban memastikan tujuan rumah tangga tuh on track. Nah, salah satunya dengan mengelola keuangan. Kan grafik kehidupan rumah tangga tuh harus trennya naik ya, bukan sebaliknya. Jadi dari hal kecil aja kayak memastikan cicilan terbayar atau enggak, terus kewajiban terbayar kayak biaya sekolah anak, kemudian belanja bulanan tuh terpenuhi, makanan tersedia di meja. Nah, itu semua kan ada peran seorang ibu yang sangat penting gitu. Jadi memastikan porsi pemasukan itu jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dan juga kita juga harus memastikan pemasukan kita tuh harus ada investasinya, biar uangnya tuh nggak tergerus nilainya sama investasi, dan juga masa depan keluarga tuh terjamin. Karena kan kalau pengelolaan keuangan itu baik, maka terciptalah kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Nah, itu bukan hal yang mudah. Makanya istilah ibu sebagai Menteri Keuangan tuh powerful banget, maknanya luas dan bebannya ya juga berat gitu. Itu sih pandangan aku terhadap tema hari ini, Mas Ega. Oh iya, baik. Masalahnya kalau seorang ibu itu sebenarnya bukan hanya Menteri Keuangan ya sebenarnya ya. Kayaknya segala macam ya, keuangan, ya apalagi tuh, ya kan kayaknya semua harus serba bisa. Iya. Gitu. Sampai bumbu dapur juga harus bisa ya. Betul, Menteri apa? Seksi konsumsi, seksi logistik, seksi apa lagi, pokoknya banyak. Serba bisa lah, seksi serba bisa pokoknya. Serba bisa, logistik ya. Bener, Mbak. Nah, kalau untuk pandangannya Kak Friska sendiri gimana nih Kak mengenai hal tersebut? Iya, kalau aku sih sebenarnya penganut paham semakin kesini kita sebenarnya nggak cuma terbatas ya, artinya batasan pengelolaan keuangan ini nggak harus kita sebagai ibu rumah tangga gitu. Sekarang udah mulai banyak kok bapak rumah tangga, maksudnya peran bapak mereka juga ikut serta dalam pengelolaan keuangan. Aku pribadi jujur di keluarga nggak cuma aku nih, ada tetap proporsi bareng suami ngatur keuangan bareng. Jadi mungkin tidak 100% gitu di istri, karena makin kesini aku percaya makin banyak bapak-bapak tuh yang udah mulai melek pengelolaan keuangan. Beda mungkin zaman dulu yang pokoknya kerja aja dapat gaji serahin semua ke istri. Kalau sekarang dengan maraknya literasi keuangan segala macam, aku yakin bapak-bapak sekarang semakin banyak ya yang udah makin melek pengelolaan keuangan. Jadi nggak kaget kalau dalam satu rumah tangga mungkin udah banyak juga ternyata yang mungkin case-nya kayak aku gitu, ngelola bareng-bareng.
Bener banget, karena balik lagi, peran dalam rumah tangga itu tidak hanya seorang istri aja untuk mengatur atau mengelola segala macamnya ya. Dimana di situ ada juga bapak-bapak juga di sini yang turut serta, harus bisa ya, harus apa ya, tidak hanya yang penting kerja, sisanya yang ngurusnya istri aja deh gitu. Aduh, udah nggak zaman ya. Karena balik lagi kesuksesan dalam mengelola keuangan di situ juga ada peran seorang suami ya, atau seorang ayah di situ ya, gitu ya. Luar biasa. Nah, tadi kita menyinggung sedikit mengenai yang tadi Mbak Zai bilang, iya Mas, soalnya kita itu juga jangan lupa untuk berinvestasi. Nah, di sini nih, aku mau tanya juga nih Mbak, kira-kira nih Mbak Zai, untuk seorang istri atau seorang ibu yang di rumah tangga gitu ya, ada apa yang hal apa yang menjadi signifikansi perbedaan gitu antara investasi yang sudah berumah tangga atau dengan yang single gitu? Itu emang secara investasi apakah ada yang harus dibedakan itu atau gimana? Oke, tentunya beda dong. Ya mungkin terutama dari tujuan investasinya ya. Mungkin kita sharing aja kan di sini, cerita aja dari pengalaman ya. Jadi kan tujuan investasi yang berbeda ini akhirnya membuat cara pengelolaannya juga jadi berbeda ya. Jadi dulu waktu jadi perempuan yang masih sendiri, wanita yang masih sendiri, tujuan investasi lebih ke pemenuhan kesejahteraan diri kita sendiri gitu. Jadi untuk lebih ke tujuan pendek dan menengah lah, misalnya untuk nikah, buat sekolah lagi, atau beli aset pribadi sebagai seorang lajang, misalnya beli kendaraan, atau buat healing. Nah, biasanya kalau masih sendiri tuh masih kebanyakan jajannya, karena tujuannya jangka pendek menengah nih. Jadi masih kecil-kecilan lah terdorongnya gitu. Masih mau menyenangkan diri sendiri. Padahal saat single justru pengeluaran belum sebanyak ketika sudah berumah tangga. Jadi kalau bisa mengulang waktu kembali nih, investasi malah harusnya 50%, 70% dari penghasilan deh kalau masih single gitu. Kenapa? Karena pas udah sebagai ibu nih, sudah berumah tangga dan kebutuhan tuh banyak, ternyata di kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak gitu ya, lebih kaget juga gitu dengan kebutuhan yang banyak ini. Tapi karena sudah lebih mature, kan umurnya juga sudah beda ya, jadi lebih tersadar lagi bahwa kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga itu memang kuncinya di pengelolaan keuangan. Dan saya setuju juga tadi kayak Mbak Friska bilang bahwa kita sharing. Jadi sebagai ibu memang perannya besar sebagai Menteri Keuangan, tapi kan bapaknya tadi saya sebut sebagai presiden ya. Jadi memang pengawasannya dan ngerjainnya bareng-bareng gitu loh sama bapak. Nah, ketika sudah menikah lebih tersadar gitu loh bahwa kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga tuh harus memang di pengelolaan keuangan. Jadi kita jadi lebih mendahulukan kayak dana darurat, investasi, proteksi, yang itu yang di atas segala-galanya gitu. Beda kayak waktu masih lajang. Padahal waktu lajang tuh sebenarnya porsi investasi malah harusnya lebih besar ya, karena kebutuhan belum banyak gitu. Jadi kita pas sudah berumah tangga lebih banyak mikirnya sih, terus gimana caranya kita punya passive income juga di samping penghasilan bulanan, karena itu buat masa depan. Kayak kita mikirin sekolah anak, mikirin pensiun, mikirin aset-aset rumah tangga gitu sih. Jadi harus lebih cermat dan teliti lagi, dan juga harus punya at least ilmu pengelolaan keuangan dasar sih. Jadi ya bedanya itu sih waktu lajang sama berumah tangga gitu, Mas Ega. Oke. Nah memang ya memang sekarang tuh bukan hanya hanya melulu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi tidak lupa dengan investasi. Nah ini nih kadang yang suka terlupakan gitu ya, bahwa yang penting kebutuhan justru malah investasi di hal yang nggak begitu penting gitu, karena buat kebutuhan aja udah cukup kok gitu, nggak perlu ada investasi. Padahal itu salah ya, harus tetap dipikirkan ya, harusnya ya tetap ya. Nah kalau aku juga mau menyinggung lagi nih Mbak mengenai kalau buat ibu rumah tangga nih yang mungkin teman-teman di sini juga ada yang, oh iya juga ya, aku udah berumah tangga, tapi aku jadi nyesel nih waktu muda nggak belajar untuk berinvestasi gitu ya. Nah, pada saat yang sudah berumah tangga kini, karena mungkin baru, nah apa sih yang harus dilakukan? Misalnya, anggaplah seorang istri itu baru berumah tangga dan baru mau berinvestasi gitu ya. Nah itu hal yang pertama yang harus disiapkan itu apa sih Mbak untuk memulai itu gitu? Mbak Friska,
Mbak Friska atau aku? Mbak Friska kayak lebih banyak nih ilmunya nih. Wah, boleh. Enggak lah, kita saling belajar aja. Kalau di sini sebenarnya cashku sih berlawanan ya, Mas Ega. Kebetulan memang aku dulu udah kenal investasi, tapi ketika sekarang aku pun banyak banget menjumpai bahkan teman-teman circleku sendiri yang mereka waktu awal berumah tangga, mereka baru mau start nih, terus pada langsung gelagapan gitu, aduh gimana dong ini, ajarin gue dong Fris, segala macem kayak gitu kan. Aku merasakan lah apa yang cewek-cewek ini rasakan, cuma memang bedanya mereka merasakan pas saat sudah berumah tangga, pasti kan mulai agak kelimpungan, tapi dari pengalaman, mungkin karena posisinya sudah tidak lajang dan beban tanggung jawab dari sisi finansial pun lebih banyak, mungkin ketika mau berinvestasi kan pastinya kita belajar dulu minimal hal-hal basic ya, minimal hal-hal basic terkait produk investasi yang kita minati apa, terus tujuan investasi kita ini mau buat apa, baru nanti bisa milih ke produk, jenis produknya ke yang mana, kan banyak banget ya sekarang ya produk-produk alternatif investment tuh. Baru nanti setelah itu mungkin bisa dimulai dengan modal kecil dulu, karena kan startnya masih awal nih, masih newbie, masih baru-baru, takutnya masih nyoba-nyoba, kan masih takut-takut gitu ya, takut risikonya lah segala macam. Jadi mungkin pasti langkah pertama ya start from small dulu gitu, mulai dari ya udah kembalian buat beli sayur itu mulai buat investasi, nyicil sekarang kan udah banyak ya alternatif investasi yang start dari 100.000 udah bisa, minimal 100.000 lah itu udah paling bisa. Jadi ya pastikan belajar basicnya dulu ada ya, baru nanti ketahui tujuan investasinya mau buat apa, apakah dana pensiun, dana pendidikan anak atau yang lainnya, baru nanti bisa milih jenis produknya, baru deh tinggal eksekusi pakai modal kecil dulu. Itu mungkin yang bisa aku share ke teman-teman di sini. Tuh ya, berarti nggak usah langsung pengen modal besar atau gitu, nggak usah ya. Jangan. Apalagi belum ngerti ilmunya, belum ada pengalaman di situ ya. Jadi apa maksudnya mulainya nanti malah jadi pemicu utama ya dalam rumah tangga ya, kalau sampai itu ada malah berantem yang ada ya kan. Yang jatah buat belanja beli sayur malah buat investasi gitu. Mau nambahin mau nambahin kan di era informasi ini banyak banget sumbernya nih buat belajar ya, termasuk kayak follow akun-akun kayak Mbak Friska nih. Saya kebetulan banyak belajar juga dari akun-akun financial planner yang ada di IG, terus orang-orang yang suka berinvestasi kayak Mbak Friska, terus juga suka nonton YouTube. Nah, terus juga salah satunya nih sekalian promosi, follow-lah akun-akun sekuritas kayak BRI dan Reksa Sekuritas, karena banyak info-info tentang investasi. Dan juga Bank Raya kali ya. Bank Raya kan juga banyak ngajarin tentang pengelolaan keuangan. Nah, mungkin akun-akun kayak gitu sih sebelum kita mulai investasi buat belajar. Gitu sih. Iya, bener banget. Sekarang kan platform-platform tentang untuk mencari informasi gitu ya, tentang pendidikan, tentang ya investasi, pengelolaan keuangan, semua itu udah gampang banget diaksesnya, malah ada yang gratis gitu ya, di channel YouTube bisa, atau misalnya di Instagram juga banyak gitu sekarang. Jadi kalian udah nggak boleh alasan lagi, aku nggak tahu apa-apa dan aku nggak mau coba deh, enggak. Jangan banget, karena apa? Balik lagi, kalau misalnya kita pandai berinvestasi, kan untungnya juga buat kita juga ya, bukan begitu ya mbak-mbak sekalian di sini? Betul. Iya dong ya. Nah, tadi Mbak Zai udah menyinggung masalah postingannya Mbak Friska. Nah, ini aku mau tanya-tanya nih kan, kakak sebagai seorang content creator juga gitu ya, sebagai ibu rumah tangga juga gitu ya. Nah, aku juga pengen tahu sih gimana sih caranya Mbak Friska gitu untuk mengatur keuangannya ini itu. Sebenarnya mengatur keuangan itu lebih kepada konsistensi kita untuk menyisihkan di awal sih. Itu butuh disiplin banget ketika kita misal dapat income, katakanlah ya dari suami yang paling utama ya. Ketika suami habis gajian langsung top up ke kita ya, setor ke istri, itu langsung kita sisihkan sesuai budgetnya masing-masing gitu. Terutama untuk investasi itu benar-benar harus sisihkan sebisa mungkin tuh di awal
awal. Jadi ketika semua kebutuhan pokok, kewajiban semuanya udah kita potong, nah baru investasi juga langsung kita potong alias kita sisihkan di awal. Ya udah nanti sisanya tinggal sesuai budget. Selama itu bisa dilakukan oleh para ibu-ibu nih ya, para istri, entah itu mamah muda ataupun matu, mama tua. As long as bisa disiplin seperti itu terus tiap bulan, itu insya Allah akan terbiasa. Jadi kita kayak ada yang kurang gitu kalau ini pos investasinya kok belum diisi kayak gitu. Aduh, kayaknya kurang nih top up-nya kayak gitu. Jadi lama-lama terbiasa. Memang harus dipaksa buat bisa disiplin tuh emang kuncinya harus dipaksa di awal. Nah,